Terus penuhi sini. Ayo cepat. Terus. Polisi jangan takut. Kami bukan anarkis. Beri jalan kami supaya tahu kami mau potret mereka dan kami laporkan ke polisi. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai Pak Panji Gumilang. Di mana teman-teman sekalian, dia tidak gentar. Dia menghadapi pendemo yang mendemo pesantren yang dipimpinnya. Di mana teman-teman sekalian dianggap sesat, ya, pengajaran-pengajaran di Al Zaitun. Dan kita lihat beberapa waktu yang lalu itu sangat viral sekali. Gara-gara apa? Gara-gara ada salam Yahudi di dalam pesantren gitu ya. Ada ibadah dan ada ribuan santri mungkin ya diajak untuk menyanyikan salam Yahudi, yaitu Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Salam 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 Alechem. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Effendi Usman yang ex-muslim juga teman-teman sekalian, dan dia menyampaikan beberapa hal ya, alasan mengapa Al Zaitun atau Panji Gumilang ini tidak disukai oleh kandurun-kandurun. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk mendengarkan videonya berikut ini. Inilah teritori aset bangsa negara. Mana? Terus penuhi sini. Ayo cepat. Terus. Polisi jangan takut. Kami bukan anarkis. Beri jalan kami supaya tahu kami mau potret mereka dan kami laporkan ke polisi. Supaya kami tahu. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, bantuan saudara selama saya beberapa hari di Aceh, mulai Aceh Tengah sampai ke Aceh Singkil. Kita melakukan pelayanan penginjilan. Kita menguatkan anak-anak Tuhan di sana dan menjangkau yang belum terjangkau dengan cara memperkenalkan Injil, menceritakan tentang Injil, menceritakan who is the Jesus, man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Dan saya bersama dengan dua teman masih beberapa hari ke depan ada di Aceh Singkil. Terus dalam doa Bapak Ibu. Nah kali ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta channel Habaget, kita ingin membahas cuplikan video di mana pesantren Al Zaitun itu didemo yang katanya oleh ribuan orang. Katanya Bapak Ibu ya, katanya pesantren Al Zaitun didemo oleh ribuan orang. Nyatanya hanya ratusan orang. Bahkan kalah jumlah dengan orang yang ada di pesantren Al Zaitun. Dan secara tidak langsung
Masa yang ada di pesantren Az-Zaitun 10.000 jumlahnya, mereka menunggu orang yang melakukan demo. Bahkan mereka ada yang bernyanyi di saat menyambut orang yang melakukan demo ke pondok pesantren Az-Zaitun. Hafinu shalom alaihim, hafinu shalom alaihim, hafinu shalom alaihim, hafinu shalom, salam, shalom alaihim, hafinu shalom alaihim, hafinu shalom alaihim, hafinu shalom alaihim, hafinu shalom, shalom, shalom alaihim. Nah, gara-gara hafinu shalom alaihim yang pernah dinyanyikan oleh pimpinan pesantren Az-Zaitun, dan pimpinan pesantren Az-Zaitun mengajak seluruh santriwan dan santriwati, ustadz dan ustazah termasuk tamu undangan pada saat itu untuk menyanyikan lagu Hafinu Shalom Alaihim. Lalu oleh khalayak ramai Bapak Ibu, dan tidak lama kemudian lagu tersebut beredar di media sosial. Nah, dari situlah Bapak Ibu, tambahlah disorot pesantren Az-Zaitun tersebut. Ada yang menghina, ada yang mengolok-olok, ada yang mencaci maki, ada yang mengatakan kenapa nyanyi lagu Yahudi segala macam bla 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 bla. Padahal saudaraku dikasih Tuhan, seandainya teman-teman kita dari seberang, mereka mau membukakan sedikit hati dan pikiran mereka, bukan untuk percaya dan beriman, tetapi mau melihat arti daripada Hafinu Shalom Alaihim, mereka akan takjub dengan arti daripada Hafinu Shalom Alaihim tersebut. Karena Hafinu Shalom Alaihim itu mengandung makna yang luar biasa, mengandung makna yang sangat menyejukkan bagi orang yang mendengar, ya terutama sekali bagi mereka yang tahu arti dan makna daripada kalimat Hafinu Shalom Alaihim. Itu adalah doa. Cuma doa yang diucapkan bukan dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Ibrani. Lalu oleh banyak orang itu dianggap adalah salamnya orang Yahudi, padahal itu hanya dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab, Assalamualaikum, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu. Bahkan dikatakan apabila orang tersebut menjawab salam, maka salam itu akan ada pada orang itu. Doa itu akan menyertai orang tersebut. Tetapi bila orang itu menolak salam, tidak menjawab salam, maka salam itu akan kembali kepada orang yang memberikan salam. Assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, Shalom Aleichem, ya, Shalom Aleichem. Bagaimana cara jawabnya? Wa Aleichem Shalom. Wa itu kalau bahasa Arab wa, artinya dan. Ketika kita memberikan salam kepada orang lain, Shalom Aleichem, orang yang menjawab salam kita dalam bahasa Ibrani juga, mereka menjawabnya wa Aleichem Shalom, dan salam sejahtera juga kepadamu. Ketika kita mengatakan salam sejahtera kepadamu dalam bahasa Ibrani, Shalom Aleichem, lalu orang yang mendengar salam kita, mereka menjawab wa Aleichem Shalom, dan salam sejahtera juga dilimpahkan kepadamu atau menyertai kamu. Kalau bahasa Arab, saya ulangi, Assalamualaikum, lalu dijawab oleh orang yang mendengar salam itu Waalaikum salam. Itu dalam bahasa Arab, hanya bahasa, tetapi makna artinya itu adalah sama-sama doa. Ya saudaraku, dikarenakan mereka benci terhadap Yahudi, tidak senang dengan Yahudi, sekalipun itu doa, sekalipun itu baik, mereka tetap tidak senang. Mereka tetap tidak suka. Dengan cara apapun kita sampaikan, dengan cara apapun kita beritakan, sudah tertanam dalam hati dan pikiran mereka bahwa Israel atau Yahudi itu adalah ante Zionis atau hal-hal yang semacamnya yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita dari seberang. Sehebat apapun penyampaian kita, mereka tidak akan mau terima, karena sudah ada kebencian dalam hati dan pikirannya. Kapan kebencian itu bisa hilang?
Kapan kebencian itu bisa tidak ada lagi dalam hati dan pikiran seseorang? Yang pertama sekali, kalau saya melihat ke dalam diri saya, Bapak Ibu, ketika saya menemukan kebenaran. Itu yang pertama sekali. Dulu saudaraku, saya juga sangat benci kepada Yahudi, sangat benci kepada Israel. Yang berbau Yahudi, yang berbau Israel itu sangat amat saya benci. Kenapa? Karena itu sudah didoktrin turun-temurun ternyata, Bapak Ibu, ya. Kebencian seseorang terhadap bangsa Yahudi, terhadap kaum Yahudi itu sudah turun-temurun. Kalau ditanya apa penyebabnya, apa sebabnya, tidak tahu. Kemungkinan dikarenakan mereka tidak mau mengikuti ajarannya saudara kita di seberang, tidak mau mengakui nabinya saudara kita di seberang. Apakah gara-gara itu juga kita tidak tahu, saudaraku. Nah, kapan saya bisa berubah? Ketika saya percaya kepada Yesua HaMasiah, ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, disitulah pola pikir saya berubah. Ternyata apa yang saya benci selama ini itu tidak dibolehkan. Alkitab mengatakan, siapa yang menghina, siapa yang mencemooh, siapa yang mencaci maki, siapa yang mengolok-ngolok Israel, maka olokan tersebut akan kembali kepada orang yang mengolok, yang menghina, yang mencaci maki. Siapa yang mengutuk Israel, maka orang tersebut akan dikutuki. Kutuk itu akan kembali kepada orang yang mengutuk Israel. Maka Bapak Ibu, saya sering sekali sampaikan, negara-negara yang memusuhi Israel, negara-negara yang mengutuk Israel, kaum-kaum yang mengutuk Israel, yang menghina Israel, kaum tersebut, negara tersebut, wilayah tersebut, daerah tersebut tidak akan tenang, tidak akan damai, tidak akan aman. Dan kita bisa lihat betapa banyak negara-negara yang ingin menghancurkan Israel. Sampai detik ini Israel masih number one, ya, masih number one, saudaraku, masih nomor satu. Tidak runtuh, goyah pun tidak goyang sedikit pun. Dihina, dicaci maki, diolok-olok, dikutuki, tidak akan terpengaruh orang Israel dengan hinaan, cacian, makian dengan negara-negara luar yang memusuhi mereka. Dan negara mereka tidak akan hancur. Padahal kalau kita lihat di peta, Israel itu negara yang sangat kecil, tetapi mereka sampai hari ini masih tegak berdiri. Kenapa? Kalau kita kembali ke Alkitab, karena itu adalah biji mata Tuhan. Tuhan jaga, ya, Tuhan jaga biji matanya. Tuhan tidak akan membiarkan biji matanya diolok-olok, dihina, dicaci maki, dicemooh, dikutuki. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Maka Tuhan jaga. Tuhan yang menjaga Israel. Ditambah lagi Bapak Ibu, kita setiap saat berdoa supaya shalom Tuhan turun pada Israel. Damai, sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi bangsa Israel. Tuhan menjaga, melindungi Israel dari segala mara bahaya, dari segala musuh yang ingin menyerang, niat-niat negara yang ingin berbuat jahat terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel dijaga oleh Tuhan. Dan kalau dilihat oleh sejarah, satu-satunya kaum yang diberikan makanan langsung dari surga itu adalah pada kaum Israel, bukan kepada kaum lain, bukan kepada kaum Mesir, Arab, Pakistan, Palestina, bukan, tetapi kepada orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Sidang Injil Habakkuk, sangat kita sayangkan, hanya gara-gara Hafenu Shalom Alaikum, sekarang orang memandang Az-Zaitun dengan sebelah mata. Padahal Az-Zaitun sudah mencetak ribuan ustadz, ribuan santri. Hebat-hebat ustadz, hebat-hebat santri. Bahasa Arab, bahasa Inggris mereka jago-jago. Nah, tetapi gara-gara pimpinan pesantren Az-Zaitun menyanyikan lagu Hafenu Shalom Alaikum, dikutuk Az-Zaitun luar biasa oleh orang-orang yang tidak tahu makna daripada Hafenu Shalom Alaikum. Padahal itulah doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat bagus, cuma bahasanya Ibrani. Tetapi karena kebencian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya katakan tadi, mereka tidak bisa melihat kebenaran, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya pikiran orang-orang seperti itu bisa berubah?
ketika mereka mau membukakan sedikit hati dan pikiran mereka untuk belajar tentang kebenaran. Tidak usah terima, belajar aja, pelajari dulu. Apakah Alkitab ini satu kebenaran atau tidak? Apakah Israel itu negara yang diberkati Tuhan, negara yang dilindungi Tuhan, negara yang dijaga oleh Tuhan? Dan kenapa Tuhan menjaga bangsa Israel itu? Seandainya orang-orang tahu dan mau membuka hati dan pikirannya, mereka tidak akan membenci Israel. Ya, ini kita melihat di bangsa dan negara kita sangat mengeluh-elukan Arab. Sangat mengeluh-elukan Arab. Kalau sudah Arab, wow, luar biasa kalau sudah Arab. Sangat mengeluh-elukan Arab. Saya sering katakan, orang Arab itu, penemu orang Arab hanya dua. Minyak wangi dan obat kuat. Hanya itu. Yang lain tidak. Saya belum menemukan sejarah orang Arab menemukan hal-hal yang luar biasa. Kecuali yang sering kita lihat di bangsa dan negara ini, hanya obat kuat dan minyak wangi. Nah, baik saudaraku, ini kasih Tuhan para pencinta senja baget. Kiranya video singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, dan kita tidak lupa untuk berdoa buat bangsa dan negara kita agar dijauhi dari huru-hara, dijauhi dari sakit penyakit, agar bangsa dan negara kita selalu aman, damai, tentram, dan kita selaku masyarakat bisa menikmati betapa damainya bangsa dan negara kita yang tercinta ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim adalah Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertadi. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habakit.